suamiku. Sebelum lanjut episode 428-430, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Diturunkan selama ribuan tahun. Episode 429. Berapa umurnya, jadi dia layak mengganggu pewaris keluarga. Saya mendengar bahwa mereka telah pergi ke lapangan golf sekarang. Ayo pergi, Xiao Hao, mari kita bertemu spesies liar dulu. Lu Ming berkata dengan jijik. Keluarga Lu selalu diwarisi oleh seni bela diri, dan anak-anak keluarga semuanya memiliki seni bela diri yang tinggi, dan semakin tinggi statusnya. Adapun posisi patriark, tidak hanya seni bela diri harus tinggi, tetapi juga bakat serbaguna harus berkualitas. Keluarga Lu telah diturunkan selama ribuan tahun. Ini memiliki keluarga besar dan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Dia harus belajar seni bela diri sejak dia masih kecil, jadi selama dia bukan idiot, dia tidak akan terlalu buruk setelah usia 20-an. Terutama kemajuan dalam seni bela diri lebih menonjol. Jadi Charlie tidak pernah dibesarkan dalam keluarga Lu sejak dia masih kecil, dan Lu Ming tidak percaya bahwa Charlie memiliki nilai kekuatan. Oke, ayo kita temui spesies liar itu dulu. Lu Hao tersenyum. Jangan terlalu banyak. Lagi pula, ayahnya sekarang adalah kepala keluarga. Sebelum keduanya keluar, Lu Zixing memperingatkan. Mereka juga menginginkan teknologi Yiki Charlie, dan mereka tidak bisa berbuat banyak. Meskipun Lu Tianxing mengatakan bahwa dia tidak akan memihak putranya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Kalau tidak, itu akan menjadi kontraproduktif jika itu membuat Lu Tianxing marah. Saya tahu. Lu Hao mengangguk, lalu pergi bersama Lu Ming. Setelah berkeliaran di Lujia Manor, Charlie merasa bosan, jadi dia meminta Lu Zong untuk mengajak mereka bermain. Lu Zong bertanya pada Charlie apakah dia ingin bermain golf. Charlie mengangguk dan membiarkan Lu Zong memimpin. Bagaimanapun, hanya untuk menghabiskan sedikit waktu, Anda dapat memainkan apapun yang Anda inginkan. Ziyun Club terutama mengoperasikan lapangan golf. Selain tempat kompetisi, ada juga lapangan latihan. Sebagian besar orang besar datang untuk bermain, hampir dengan mengundang sekelompok teman untuk berlatih di driving range. Setelah lelah bermain, mereka pergi ke kamar pribadi untuk minum. Hiburan menyanyi. Ziyun Club juga merupakan industri di bawah keluarga Lu, dan dioperasikan oleh anak perusahaan keluarga Lu. Saat ini, matahari terbenam masih menggantung di cakrawala, dan ini adalah saat yang tepat bagi orang kaya untuk berlatih golf. Setelah Charlie dan yang lainnya tiba, banyak lapangan latihan sudah terisi. Namun, Lu Zong memesan tempat sebelum datang. Setelah masuk, staf mengendarai mobil kerja klub Anda untuk membawa mereka ke tempat yang mereka pesan. Ada kolam di tengah lapangan latihan ini. Ada jaring di kolam. Hanya ketika Anda memukul bola di seberang kolam adalah operan. Setelah staf mengirim ratusan bola golf dan lebih dari selusin tongkat, semua orang mulai bermain dengan gembira. Beberapa orang bahkan mulai bertaruh untuk melihat siapa yang bermain paling jauh. Orang-orang seperti Du Fei, Water Margin Sanji, dan Su Jing tidak pernah bermain golf. Mereka cukup tertarik bermain golf untuk pertama kalinya. Di Cina, golf tidak terlalu populer, jadi bahkan Charlie bermain untuk pertama kalinya. Lin Yijun juga mengajari Kiki cara bermain golf, dan ibu dan anak itu tidak senang. Pada saat ini, beberapa anak muda datang, itu adalah keturunan keluarga Lu. Oh, bukankah ini putra patriark? Saya mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya Anda datang untuk mengenali leluhur dan kembali ke klan, atau datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan penerus patriark berikutnya. Lu Hai memandang Charlie dengan jijik. Keluarga Lu tahu bahwa Charlie kaya dan bos teknologi Yiki, tetapi tidak ada yang mampu membelinya. Bahkan cabang samping ini memandang rendah Charlie hanya karena mereka berdua merasa bahwa seni bela diri Charlie tidak bagus. Keluarga Lu menetap dengan seni bela diri, dan seni bela diri menempati peringkat pertama, yang merupakan salah satu alasan mengapa mereka masuk ke dunia di Pulau Pres beberapa dekade yang lalu. Apakah kamu? Charlie menatap Lu Hai dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Lu akan datang mengganggunya dengan begitu bahagia. Hanya saja metode ini terlalu inferior. Namaku Lu Hai, dan klub Ziyun ini dijalankan oleh keluargaku. Meskipun lebih kaya dari teknologi Yiki, yang bukan milikmu, di mata keluarga,
seni bela diri adalah prioritas utama, dan bisnis hanyalah sebuah masalah sepele. Lu Hai berkata dengan rasa pencapaian. Oh, Charlie berkata, lalu menoleh ke Lu Zong dan bertanya, apakah kamu tidak membayar? Tuan, jalur utama tidak perlu membayar untuk konsumsi di tempat manapun dalam keluarga. Ini adalah hak istimewa jalur utama. Lu Zong berkata dengan hormat. Charlie mengangguk, lalu menatap Lu Hai, jadi, apakah menurutmu aku tidak berada di jalur utama? Kulit Lu Hai berubah sangat jelek, kata-kata Charlie benar-benar memukul wajah Chi Guoguo. Meskipun dia memiliki modal untuk memandang rendah Charlie, itu adalah fakta bahwa Charlie ada di garis utama. Wajah orang-orang muda di sekitar Lu Hai agak jelek, dan mereka tidak menyangka Charlie begitu sulit. Tentu saja, alasan mengapa mereka berani berbicara tentang Charlie terutama karena mereka berdiri di belakang Lu Hao dan Lu Ming, dua leluhur Lu, yang adalah Tian Jiao. Jika mereka tidak memberi mereka sedikit keberanian, mereka tidak akan berani menyinggung Charlie. Saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Saya hanya melihat bagaimana Anda bermain golf. Ngomong-ngomong, apakah Anda ingin membandingkan dan melihat siapa yang bermain paling jauh? Ekspresi Lu Hai dengan cepat kembali normal. Lihatlah Charlie dengan provokatif. Melihat sosok Charlie yang sedikit kurus, dia tidak percaya betapa kuatnya Charlie. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk dibandingkan dengan saya? Charlie melihat ke arah Lu Hai, lalu mengambil bolanya dengan satu pukulan. Bola itu terbang dengan desir, sangat cepat, menggambar busur yang indah di udara, dan kemudian dengan cepat terbang ke sisi lain gunung, tanpa mengetahui di mana ia jatuh. Ini. Mata Lu Hai melebar, dan yang lainnya menatap Charlie dengan kaget. Berapa banyak usaha yang dibutuhkan? Bukankah spesies liar ini meninggalkan ayahnya sejak dia masih kecil, dan tidak ada yang mengajarinya seni bela diri? Dengan kekuatan yang begitu besar, ini adalah orang yang belum pernah berlatih seni bela diri. Persetan. Pada saat ini, seseorang di dekatnya tiba-tiba bertepuk tangan, dan ketika semua orang melihat ke belakang, mereka melihat dua pria dan wanita muda berusia 30-an datang. Pria itu tinggi dan tampan, dan wanita itu tampan dan glamor. Keduanya terlihat sangat baik. Saudara ini memiliki keterampilan yang baik dan kekuatan yang luar biasa. Tembakan ini memecahkan rekor klub kami. Saya akan menutupi pengeluaran Anda hari ini. Si cantik memandang Charlie dan tersenyum sedikit. Si cantik ini bernama Lu Leilei, saudara perempuan Lu Hai, dan pemuda di sebelahnya adalah suami Lu Leilei, dan putra seorang pangeran-pangeran Pulau Prusia, bernama Asgon. Orang yang sangat kuat. Tak satu pun dari mereka mengenal Charlie. Oh, tidak, itu bukan uangku. Charlie tersenyum tipis. Santai saja. Episode 430. Lu Hai dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Kakak, ipar, datang dan bermain juga. Sikap Lu Hai sangat hormat. Kakaknya adalah keluarga yang paling menjanjikan. Dia juga menikah dengan keluarga kerajaan Pulau Pangeran, yang memberi keluarga mereka sedikit status di depan garis utama. Tentu saja, Lu Hai selalu gulung tikar, dan dia paling takut pada saudara perempuan dan iparnya. Ini Xiao Hai, jika kamu tidak berlatih dengan baik, datang untuk bermain lagi. Lin Dongyang berkata kuno. Ini bukan festival musim semi, santai saja. Lu Hai berkata dengan lemah. Melihat bahwa Lu Hai sangat menghormati pemuda itu, beberapa orang dengan cepat menebak identitas Asgon, dan mereka semua melangkah maju untuk menyambutnya. Asgon mengangguk, menikmati perasaan dihormati. Melihat Charlie meliriknya, Lin Dongyang tidak bisa menahan cemberut. Lu Leilei memberi mereka pengabaian barusan. Bukan saja dia tidak menghargainya, tetapi sekarang dia tidak datang untuk menyapa, dia langsung membuat wajahnya tenggelam. Melihat wajah Asgon yang tidak baik, Lu Hai tiba-tiba memiliki rencana di hatinya, dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, kami adalah keluarga Lu, tetapi kami dibesarkan di Tiongkok sejak kami masih muda, dan kami tidak akrab dengan kita, dan kepribadian saya agak kesepian. Saya kembali untuk mengenali leluhur saya dan kembali ke leluhur saya. Charlie, bawa keluargamu ke sini. Aku akan memperkenalkanmu dengan saudara iparku. Dia adalah seorang pangeran. Lu Hai berteriak pada Charlie. Menurut pendapatnya, Charlie tidak pernah berada di keluarga Lu sejak dia masih kecil, dan dia pasti tidak tahu tentang situasi keluarga Lu. Kakak iparnya adalah pangeran kecil Pulau Plaus.
Jika kebanyakan orang tidak mengetahui kekuatan keluarga Lu, mereka tidak akan mengenal keluarga Lu. Hubungan dengan keluarga kerajaan Pulau Plaus, saya pasti berpikir bahwa pangeran kecil Asgon pasti lebih kritis daripada kepala keluarga Lu. Charlie melirik ke belakang, terlalu malas untuk menanggapi. Bangsawan. Pangeran. Charlie merasa geli. Mengapa dia menganggap serius seluruh keluarga Lu, dan bagaimana dia bisa melihat keluarga kerajaan dikendalikan oleh keluarga Lu di matanya? Jika dia mau, dia memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan status pewaris kepala pihak ayah keluarga Lu, dan bahkan Raja Pulau Plaus akan datang kepadanya untuk menyambutnya, apalagi hanya seorang pangeran kecil. Charlie tidak menganggapnya serius, ekspresi Lu Hai berubah, dan dia menjadi sangat muram. Dia sekarang bekerja untuk Lu Ming. Lu Ming adalah pesaing terkuat untuk pewaris patriark berikutnya malam ini. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, itu tidak akan menyakitinya. Masa depan. Dia masih ingin mengandalkan Lu Ming untuk memimpin. Lu Ming memintanya untuk jijik dan membiarkan Charlie melakukannya. Jika dia tidak bisa mengatasinya, Lu Ming pasti tidak akan memberinya kesempatan. Begitu dia akan pergi keluar dan memberi pelajaran pada Charlie, dia melihat saudara iparnya Asgon berjalan menuju Charlie. Mata Lu Hai berbinar, berharap kakak iparnya akan memberi pelajaran pada Charlie. Kamu termasuk anak haram keluarga Lu yang mana? Ketika kamu datang ke keluarga Lu, kamu sangat menantang. Apakah kamu meremehkanku, pangeran kecil? Asgon bertanya dengan wajah cemberut. Bum keluar. Charlie melirik Asgon dan berkata ringan. Seorang pangeran kecil, dia benar-benar memandang rendah dirinya. Apa? Spesies liar ini akan meledakkan pangeran kecil kerajaan Prusia. Bukankah dia baru saja kembali, bagaimana mungkin dia tidak melihat pangeran-pangeran di matanya? Bahkan jika dia adalah putra Lu Tianxing, tetapi Lu Tianxing baru saja menjabat, tidak banyak orang di sisinya dalam keluarga. Tentu saja, keluarga kerajaan tidak bisa dengan mudah menjual akunnya. Spesies liar ini sangat arogan, yang memberinya keberanian. Begitu suara Charlie jatuh, Lintong berjalan menuju Asgon. Apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin meledakkanku? Apakah kamu tahu di mana ini? Asgon terkejut, lalu menatap Charlie dengan marah. Asal sekolah. Lu Leilei juga menatap Charlie dengan ekspresi tidak senang. Sebelumnya, dia melihat bahwa Charlie memiliki pukulan yang sangat standar, berpikir itu adalah pukulan besar, jadi dia ingin memberi Charlie dan yang lainnya sedikit keuntungan, dan kemudian berteman dengan mereka. Tapi setelah Lu Hai berkata bahwa Charlie hanyalah tumbuhan liar untuk mengenali leluhurnya, Lu Leilei tidak menaruh Charlie di matanya. Tidak masalah saya berasal dari departemen mana, yang penting jangan ganggu saya sekarang. Charlie berkata dengan ringan. Pada saat ini, Lintong akhirnya datang ke sisi Asgon, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil kera Asgon untuk menyegelnya. Biarkan aku pergi, apakah kamu akan mati? Teriak Asgon. Namun, pada saat berikutnya, Lintong menjentikkannya, dan semua orang melihat tubuh Asgon langsung terbang keluar. Mata semua orang melebar, dan mereka tidak bisa mempercayai adegan ini sama sekali. Kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri, dan pengetahuan mereka tentang kekuatan jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti Lintong yang langsung melemparkan seorang pelaut besar dari 150-60 kaki sejauh 10 meter. Seberapa kuat tangan ini? Seberapa dalam kekuatan batin ini? Asgon menjerit di sana, hanya merasa seluruh tubuhnya hancur berantakan. Untungnya, itu adalah rumput, atau bahkan jika dia tidak mematahkan beberapa tulang, dia akan terpana. Melihat pengawal Charlie begitu kuat, Asgon ingin membalas, tapi dia tidak berani, tapi niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Lu Leilei berlari untuk mendukung Asgon dan melihat bahwa tidak ada yang serius tentang Asgon, sebelum datang ke Charlie, menatap Charlie dengan ekspresi dingin. Tolong segera pergi dari sini, klubku tidak menyambutmu. Keluarga Lu Leilei beroperasi di sini, kecuali di jalur utama, atau Lu Leilei memiliki hak untuk mendiskriminasi satu sama lain. Charlie tidak berbicara, tetapi tersenyum, dengan sedikit lelucon di senyumnya. Sombong. Siapa yang memberimu keberanian untuk memanggil tuan muda dari jalur utama? Lu Zong melangkah maju dan berteriak pada Lu Leilei. Meskipun dia hanya bawahan dari keluarga Lu memiliki aturan yang ketat dan garis agunan tidak sebaik bawahan yang baik di garis utama. Sekarang tuannya adalah patriark keluarga Lu,
dan dia adalah kepala pelayan dari seluruh keluarga Lu. Tentu saja, dia tidak memandang Lu Leilei dan yang lainnya di matanya. Jalur utama. Lu Leilei terkejut, melihat tatapan Charlie sedikit terkejut, tetapi lebih panik. Ya, Tuan Muda adalah satu-satunya keturunan patriark. Kali ini saya datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pewaris patriark berikutnya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meneriaki Tuan Muda? Siapa ayahmu? Lu Zong tidak memberikan apa-apa. Wajah itu dimarahi. Ekspresi Lu Leilei dan yang lainnya berubah drastis. Lu Hai ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa di bawah aura kuat Lu Zong, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Asgon, yang baru saja datang untuk mengatakan sesuatu yang kejam, membuka mulutnya dan tidak bisa mempercayainya. Dia awalnya berpikir bahwa Charlie benar-benar hanya orang kecil yang kembali untuk mengenali leluhurnya, tetapi dia tidak berharap Charlie menjadi putra Lu Tianxing. Lu Tianxing sekarang adalah patriark keluarga Lu. Apakah Charlie bisa menjadi pewaris patriark berikutnya atau tidak? Status dan statusnya tidak sebanding dengan pangeran kecilnya. Jangan katakan bahwa dia hanya pangeran agunan dari keluarga pangeran kerajaan. Bahkan jika dia adalah pangeran ortodoks, dia tidak akan berani menantang Charlie pada saat ini. Wajah Lu Leilei dan yang lainnya sangat jelek. Tetapi ketika mereka tidak tahu bagaimana mengakhirinya, Lu Ming dan Lu Hao akhirnya datang.